pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Joko. Mungkin selama ini kita menyangka bahwa tewel atau nangka itu dikonsumsi sebagai buah atau dibuat sayur, gudeg dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa 10 atau 20 tahun terakhir kita tidak hanya mengkonsumsi nangka itu sebagai buah atau sayur saja, tapi sebagai kudapan yang lain. Apa itu? Yuk kita lihat. Nah, salah satu diversifikasi produk dalam memanfaatkan buah nangka adalah memprosesnya menjadi keripik. Tahu dong keripik buah ya, oleh-oleh khas Malang. Nah, dalam kuliah hari ini kita akan membahas bagaimana sih kok bisa gitu ya buah dijadikan keripik. Lalu alat seperti apa yang digunakan untuk memproses supaya buah-buah yang tidak bisa diproses secara konvensional, dalam artian digoreng biasa, itu bisa menjadi produk keripik yang enak seperti ini. Nah, ikuti terus kuliah hari ini dengan materi penggorengan vakum. Yuk. Oke ya, hari ini kita mulai untuk mata kuliah mekanisasi pertanian dengan materi penggorengan vakum ya, atau vakum frying. Jadi di sini ini adalah mesin vakum fryingnya ya, tipe horizontal, dan ini adalah produk atau buah yang berhasil digoreng menggunakan mesin penggoreng vakum dengan penampakan seperti ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penggorengan ya? Penggorengan itu adalah proses panas yang menggunakan minyak sebagai media pindah panas ya. Dalam hal ini minyak ya, di mana suhu yang digunakan antara 160 hingga 185 derajat Celcius. Kenapa lebih tinggi? Karena memang titik didih minyak itu memang lebih tinggi daripada air. Nah, lalu apa penggorengan vakum? Ya, penggorengan vakum adalah penggorengan pada suhu dan tekanan rendah, yaitu di bawah tekanan atmosfer. Sehingga dengan kita menggoreng dengan suhu di bawah tekanan atmosfer, maka hasilnya bisa menjadi renyah. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu sendiri bahwa buah ya, kalau kita goreng dengan tekanan normal, dengan tekanan atmosfer, maka titik didihnya tinggi. Dengan titik didih yang tinggi itu mengakibatkan produk buah tersebut hasilnya tidak seperti yang kita inginkan ya. Di antaranya terjadinya browning dan lain sebagainya. Sehingga dengan menggunakan tekanan vakum, titik didih minyak yang awalnya adalah 160 derajat itu tadi, itu kita bisa turunkan menjadi setengahnya, sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius, sehingga mengakibatkan buah itu sendiri tidak mengalami browning dan tidak mengalami kerusakan. Nah, seperti itu. Jadi kenapa dibuat vakum ya, supaya untuk menurunkan titik didih dari minyak itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, penggorengan vakum itu sesuai untuk komoditi peka panas ya, contohnya buah, sayur, hasil peternakan dan perikanan. Nah, ini adalah produk-produk yang secara umum kalau kita goreng menggunakan wajan kan hasilnya pasti jelek ya, bosong dan lain sebagainya. Dan sehingga dengan penggorengan vakum ini bisa diolah. Dan kerusakan bahan yang digoreng dan minyak dapat ditekan sehingga kurang dari 10%. Dan yang kelima, jelas menjawab citra negatif penggorengan konvensional. Jadi banyak sekali kelebihan yang diperoleh dari penggorengan vakum. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, lalu apa sih tujuan penggorengan? Ya, tujuannya jelas membentuk cita rasa, aroma dan warna, meningkatkan daya cerna dan mengawetkan ya. Kita fokus saja yang ketiga. Jadi produk buah kita tahu sendiri bahwa cara mengawetkannya itu kan selama ini kalau nggak kita dinginkan yang kita keringkan ya, seperti itu. Nah, salah satu cara yang lain adalah dengan cara kita goreng. Jadi kita buat keripik itu kan tahan lama ya. Pisang itu kan kalau kita biarkan aja mungkin 2 atau 3 hari dia busuk, tapi dengan kita jadiin keripik pisang kan sampai berbulan-bulan. Sama ya, apel, nangka, ya, salak, apalagi ya nanas, semangka dan lain sebagainya, kita juga bisa goreng menggunakan penggoreng vakum supaya dia bisa awet berbulan-bulan. Jadi secara umum sebenarnya tujuan dari penggorengan produk pertanian itu ya supaya awet ya. Selain itu juga kita ingin diversifikasi produk. Nah, lalu apa kelebihan penggorengan vakum ya? Kerusakan bahan dan minyak dapat ditekan serendah mungkin. Nanti akan saya jelaskan
bisa berapa kali goreng. Kemudian produk yang dihasilkan dan minyak goreng lebih awet, resiko terhadap penyakit yang ditimbulkan rendah, ya, karena suhunya rendah. Kemudian sesuai dengan komoditi peka panas. Oke. Nah, ini adalah alur bagaimana kita mempersiapkan penggorengan vakum, ya, mulai dari kita kupas, ya, misalnya ini produk nanas, kita kupas, kita slicing, kita iris, ya. Kemudian kita siapkan ke ruang penggorengan vakum di sini, ya, bentuknya tabung. Kemudian kita goreng. Nah, seperti itu. Nah, penggorengan vakum itu kan tekanannya rendah, ya. Jadi prinsip kerja dari penggoreng vakum adalah ini ada tabung penggorengan, kemudian tekanan udara yang berada di dalam tabung penggoreng kita hisap keluar, kita turunkan dengan sistem jet air. Di sini ada jet air, ya, sehingga nanti akan ada proses seperti Bernoulli seperti itu, ya, proses vakum, sehingga tekanan udara yang ada dalam vakum penggorengan ini nanti akan lebih rendah, setengah katakanlah seperti itu, sehingga titik didih yang awalnya 160 derajat tinggal 80 derajat saja. Nah, ini ada kondensor, ya. Kemudian ini ada pompanya. Di sini ada bak air yang nanti akan mensirkulasikan air, sehingga nanti akan ada efek vakum pada tabung penggorengan. Nah, setelah selesai digoreng, kemudian kita bisa masukkan ke dalam spinner di sini, ya. Di sini mesin spinner itu seperti kayak mesin untuk menghilangkan air pada mesin cuci, ya, pada cucian, sama seperti itu dengan menggunakan gaya sentrifugal, sehingga nanti minyaknya bisa diatuskan atau bisa disingkirkan, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, untuk tekanan penggorengan, ya, tekanan udaranya adalah sekian, ya, sekitar 66 cm air raksa ke bawah. Kemudian ini adalah temperatur misalnya untuk buah dan sayur. Biasanya temperatur yang dikehendaki pada penggorengan vakum adalah 83 sampai 90, itu sudah maksimal. Hasil laut itu 100 derajat, ya, kacang-kacangan 105 derajat. Nah, nanti tandanya apa pertanda kalau produknya itu sudah matang adalah dengan buih yang di atas minyak itu tinggal sedikit atau habis. Nah, itu tandanya kalau sudah matang. Mungkin seperti ini. Oke, sebelum masuk ke prosesannya, nah ini. Jadi, kekurangan dari penggorengan model konvensional menggunakan wajan adalah karena suhunya tinggi, ya, tekanannya juga tekanan atmosfer, maka kebanyakan minyak gorengnya itu mungkin hanya 3-4 kali goreng saja. Setelah itu harus diganti, ya, karena kalau tidak diganti akan berbahaya, bisa menimbulkan kanker dan lain sebagainya. Tapi coba bayangkan dengan penggorengan vakum itu minyaknya itu bisa sampai 100 kali lipat atau 100 kali penggorengan, itu nggak apa-apa, nggak harus diganti. Loh, kenapa Pak kok bisa seperti itu? Ya itu tadi, karena tekanannya rendah sehingga titik didihnya itu turun, sehingga kandungan dalam minyak itu memang tidak terlalu berkurang. Nah, itu adalah keunggulan kenapa kita bisa menggunakan penggoreng vakum, yaitu adalah hemat minyak. Walaupun sekali goreng minyak yang kita pakai itu banyak sekali, tapi itu akan sebanding dengan tingkat pemakaiannya yang tidak harus diganti 3 atau 4 kali, tapi bisa sampai 100 kali penggorengan baru diganti. Nah, itu adalah kelebihan menggunakan penggoreng jenis vakum. Oke. Nah, ya, nanti akan saya lampirkan juga video, ya, link video YouTube supaya adik-adik bisa melihat sendiri bagaimana proses penggorengan vakum itu berlangsung. Ya, ini bagian-bagiannya. Ya, ini ada kompor, ya, di sini ada kompor, ada tabung gas, ini ada panel kontrol, ini ada kondensor, ini ada tabung penggorengannya, ya, di sini ada keterangan untuk apa ya? Alat pengukur tekanannya juga di situ, ya. Kemudian ada water jet di sini, ya. Kemudian ada selang-selang yang berguna untuk mensirkulasikan air supaya nanti terjadi efek vakum pada tabung penggorengan, ya. Dan kemudian tak lupa juga harus ada pompa, ya, untuk mensirkulasikan air. Nah, nanti untuk fungsi-fungsinya nanti adik-adik bisa baca sendiri, ya. Tabung penggorengnya, kondensornya, water jetnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah
sistem tahap penggorengannya ya. Jadi menggunakan model engkol seperti ini ya. Ini jadi kalau di dalam tabungnya itu penggorengnya itu seperti ini ya. Ya, jadi ada lubang-lubangnya, di sini nanti ada minyaknya tergenang di dalam. Nanti masukannya seperti ini. Nanti kalau kita mau ngaduk ya kita tinggal putar engkolnya. Nah, itu nanti akan diaduk-aduk. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kalau kita ingin menggoreng jeruk ya. Jadi cara gorengnya seperti ini ya. Jeruk setelah digoreng, jadi tandanya adalah buihnya awal-awalnya dia buihnya sedikit, tapi lama-lama dia akan banyak. Nanti setelah mendekati matang buihnya akan berkurang ya, seperti itu. Nah, kalau sudah jernih seperti ini ya, buihnya sudah habis, berarti jeruk tersebut sudah matang. Nah, jadi tandanya adalah dari buihnya. Kalau ditanya, "Loh Pak, kok lama sekali?" Ya memang karena penggoreng tekanan rendah, suhunya rendah, maka penggorengnya bisa sampai 1 jam. Ya, seperti itu. Tapi memang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan seperti ini. Nah, ini ya contoh-contoh yang lain, ada cabai, ada nanas, ini ada nangka, jeruk, ya, ada bawang goreng, pentol, ya, dan ada sosis juga, ada cumi, ada ikan, dan banyak sekali produk-produk olahan yang kita bisa dapatkan dari produk penggorengan vakum. Ya, nanti silakan ada explore sendiri, ya, banyak sekali video-video yang terkait di YouTube. Nanti juga versi lengkapnya adik-adik bisa baca di file perkuliahan yang saya bagikan. Oke, cukup untuk hari ini ya, untuk materi penggorengan vakum. Terima kasih. Oke, salah satu inovator yang berhasil menemukan mesin atau mendesain mesin penggoreng vakum adalah Bapak Anang Lastrianto. Tahu nggak siapa Bapak Anang Lastrianto ya? Jadi Bapak Anang Lastrianto adalah salah satu dosen di Universitas Brawijaya yang berhasil membuat mesin penggoreng vakum tipe horizontal, sehingga buah-buahan seperti nangka, apel, salak, dan lain sebagainya bisa kita nikmati dalam berupa keripik seperti ini. Nah, bagaimana tadi kuliahnya ya? Ternyata banyak sekali komoditas-komoditas pertanian yang kita bisa proses, termasuk salah satunya dengan cara digoreng dengan menggunakan penggoreng vakum. Nah, coba kalian komen di kolom komentar ya, kira-kira buah apa lagi sih yang adik-adik bayangkan untuk bisa digoreng ya, coba ditulis ya. Nah, demikian kuliah hari ini ya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Nanti adik-adik bisa explore lebih banyak lagi tentang apa itu penggoreng vakum. Tetap belajar, stay healthy, tetap berolahraga, dan jangan lupa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.